Halo, selamat siang, selamat beraktivitas kawan-kawan. Ketemu lagi ya dengan tukang bangunan 1234. Kali ini kita mau pasang lantai kamar mandi ya. Langsung saja kita kerjakan. Pertama-tama, jika kita mau memasang lantai keramik ataupun granit dengan memakai ajian saja atau perakat saja, yang pertama kita harus lantainya harus benar-benar udah jadi ya, tanpa gelombang ataupun intinya udah lurus rata presisi. Jadi kita pemasangan keramiknya sudah nggak perlu lagi kita timbang ya, tinggal kita kasih perekat, tinggal tempel-tempel seperti ini ya. Terus lagi kalau memasang keramik, karena ini klosetnya mau kloset jongkok. Kloset jongkok biasanya ada dua cara pemasangan ya. Satu ditanam, klosetnya dulu dipasang baru keramiknya. Satu lagi kita mau pasang di atas keramik. Ini setahu saya ini paling mudah ya untuk pemotongannya, jadi tidak terlalu banyak pengukur-pengukurnya, sekaligus pemasangan kloset ditambah langsung kita pasang. Jadi menurut saya lebih praktis, dan juga kalau misalkan bosen untuk klosetnya ataupun keramiknya bisa diganti ya. Misalkan bosen keramiknya, kloset mudah dicopot, bisa dipasang ulang lagi. Misalkan bosen klosetnya, kita tinggal popok juga masih aman ya, nggak merusak keramik, dan juga klosetnya bisa dipakai tempat yang lain. Tidak lupa kalau memasang kloset jongkok, kalau mau di atas keramik, kita pastikan untuk pemasangannya kita kasih lubang ya, buat melihat nantinya waktu pemasangan kloset, biar lubang pembuangannya kita bisa intip, tanggang intip kawan, yang namanya diintip biar gak kehilangan lubang klosetnya ya lur. Karena kalau mau pemasangan kloset jongkok putih, rata-rata klosetnya sering-sering udah ada ya, jadi waktu kita blur juga kita udah bikin rumahannya. Jadi kalau pemasangan keramiknya kita tinggal ngikutin rumah atau dudukan klosetnya saja. Jadi nanti kalau udah pemasangan keramik kita udah enak aja jalannya ya, karena udah ada tempatnya kloset, kita tinggal kita baret, terus kita potong dengan malan kloset jongkok itu tadi ya. Untuk pemasangan klosetnya nanti kita susul ulang ya, karena lumayan lama ini videonya, jadi kita sekarang pasang-pasang dulu. Pada intinya kalau kita pemasangan kloset jongkok ya, pastikan lubangnya udah kita mal ya pakai kloset itu sendiri. Jadi beluran juga kita jaga ya agar lurus kalau mau pakai langsung perekat kayak begini tanpa duk ataupun nggak mau timbang-timbangan ya. Lagi pula kalau ditimbang-timbang juga, kalau ruangan sempit kayak begini susah ya kawan, mau tarik-tarik benang juga susah, soalnya kita pasang cuman satu keramik, dua keramik kita potong-potong, jadi susah kayak begini ya. Mengapa kadang-kadang pasangan keramik kamar mandi walaupun nggak terlalu lebar tapi memakan waktu ya, agak lumayan lama. Jadi jauh lain jauh dari ya guys
keramik kita potong satu aja, potongnya udah bisa dikejar ya, langsung kita potong sama teman-teman. Biasanya pastinya yang butuh kita mengukur itu nggak bisa dibandingin memotong ya, beda jelas dengan lantai utama atau lantai kamar yang lebar itu kan misalnya kita bisa atau berapa pasang yang utuh, kebanyakan yang utuh daripada motong ya guys. Ya begitulah yang namanya kamar mandi, makanya kadang-kadang kalau borongan ya pasti harganya beda sama kamar utama ya, walaupun lantai biasanya terhitungnya ya tetap kadang-kadang ya masuk global ya. Kamar mandi itu kadang-kadang kita ambil global, dinding sama lantai itu sama rata, tinggal perkiraan saja. Setelah terpasang semua jangan lupa ya, karena keramik kamar mandi dimana-mana sering-sering ya mode kasar, jadi kalau kita nggak langsung bersihkan kadang-kadang dia ngeplek, susah banget untuk membersihkan. Jadi setiap pekerjaan yang udah selesai ini kan mau pindah ke bawah, kita langsung bersihkan bersih ya guys, lalu kita pindah ke arah area basah untuk mandi. Di sini penting sekali ya untuk membuat kemiringan, dan tidak lupa ini kita pakai perekatnya pakai dari Monster ya. Saya juga baru pertama kali pakai ini di sini, tapi lumayan, yang namanya merek itu banyak ya guys, banyak sekali. Dan semakin bertambahnya kemajuan zaman ya pasti semakin banyak pesaing, tapi yang namanya perekat sudah tertulis untuk perekat keramik gitu ya, pasti ya dari sananya udah teruji coba menjadi mari kita coba markijo. Ngaduknya kita pakai biasa ya, pakai glisser buatan sendiri manual, tapi ya lumayan pakai jadi cepet. Untuk area basah ini yang alangkah baiknya dari lantai kamar atau lantai utama, mungkin kamar mandinya di kamar atau di lantai utama ya, karena ini kamar mandi di kamar, kita wajib turunkan lantai mandinya. Ini lantai basah dari kamarnya saya turunin 1 cm ya guys, 1 sampai 2 cm ya masih aman lah. Kalau terlalu tinggi juga takutnya nyandong kan begitu ya. Terus untuk kemiringannya kita kasih, karena ini ada 4 sisi ya, di pojokan keempat situ buangannya itu yang ada letak keramiknya, kita ambil kemiringan kadang dari 4 sisi ini berbeda-beda ya. Satu tujuan masuk langsung ke blow drain ya, agar air itu tidak sampai diam dulu di, kadang kalau kemiringannya enggak searah, miringnya cuma searah, misalkan ini dari arah pintu cuman ke belakang sana, air itu jalannya kan pasti agak lambat masuk blow drainnya ya guys. Jadi kita kasih turun dari lantai kamar 1 cm, terus dari ini pasangan pertama ini dari arah pintu ke pojok situ tuh yang ada keramiknya, kita turunin setengah senti, terus ke arah blow drain kita kasih miring, tunggu ya senti. Dan insya Allah ya yang air bagi pasti yang pemula yang belum tahu atau yang pengen tahu atau yang suka dengan dunia bangunan saja, silakan air yang genang nantinya ikuti ya channel tukang bangunan karena banyak sekali ya di kamar mandi seperti ini, ketinggalan video update terbarunya harian atau borongan yang mengerjakan, tapi banyak sekali yang karena insya Allah kita selalu dokumentasikan di channel tukang bangunan satu lagi kalau di lantai atas itu kan kalau air sampai kerjaan proses pembangunan rumah yang entah itu ngegenang kan lambat laun pasti menimbulkan kebocoran fondasi sampai finishing seperti ini ya. Di keramik lantai kamar mandi ini kita
betul-betul Terima harus kasih yang hati-hati sudah ya, apalagi mendukung kalau di atau yang lantai 2 ataupun selalu mengikuti dua channel ke tukang atas sana ya. bangunan Kalau di dasar itu 1, 2, 3, masih 4 dan semua aman lah, bermanfaat. tapi nggak Jika mau ada yang juga kan salah, airnya ngegelang ya, silakan jadi kita pastikan di air kolom langsung masuk komentar ya, ke biar drain kita tanpa saling genangan. berbagi. Karena begitu indah katanya, betul kawan. Pasang satu keramik aja tuh kita langsung potong-potong ya untuk area flow drain, juga area pinggir ya. Makanya keramik kamar mandi lamanya itu seperti ini, biarpun nggak lama paling cuman nggak lama, biarpun nggak banyak, paling cuma 2 meter buat 2,5 meter paling ya. Itu membutuhkan waktu lumayan lama, bisa jadi 1 hari, kadang malah 1 hari nggak kelar itu, karena banyak banget potongan seperti ini ya. Untuk ukuran floor drain juga berbeda-beda ya lur, kadang-kadang ada ukuran 10 cm, ada ukuran 11 cm atau 11,5 ya. Kalau floor drain kadang-kadang kan kita belum ada persiapan floor drain ya, kalau kita nggak hafal ukuran floor drainnya itu kan pasti kita bingung tempat floor drainnya, kita nggak bisa langsung bikin pas ya. Kalau saya sukanya ambil ukuran paling gede, kadang-kadang saya ambil 11 sampai 11,5, jadi kalau floor drain mau pakai yang besar atau yang kecil masuk aja begitulah. Kalau ukuran kecil itu kita bikin 10,5 aja udah masuk. Kalau ukuran besar kan 11, kita kasih kadang 11,5 biar kita nggak perlu potong-potong lagi kalau udah waktunya ada floor drain atau pemasangannya. Dan alhamdulillah ini kelar ya untuk bagian lantainya. Walaupun kelar di lantainya, kita masih ada dinding trap tangganya, ini ada kan 1 trap ya, jadi kita bikin plainnya dulu. Ini juga potongan lagi ya. Jujur ini pekerjaan cuma 1 hari sih ya, jadi walaupun sedikit begini ya, yang namanya pekerjaan benar-benar motong juga kita atur kemiringan ini dan itu ya, kita nggak bisa ngasal-ngasal. Dan semoga penjelasan ini bisa bermanfaat buat kita sama-sama pemula ya. Agar di kamar mandi itu pasti kita perlu ekstra hati-hati, karena nggak ada orang yang mau punya kamar mandi sampai airnya genang tidak masuk langsung ke floor drainnya ya, atau pembuangannya. Dan paling bagus kalau pembuangannya floor drain itu kita kasih di pinggir keramik ya, rata-rata di pinggir keramik lah, jadi buangannya itu langsung lebih enak. Kalau sampai di tengah keramik itu, kalau keramiknya lebar kan bisa ketemu di khas keramiknya, jadi airnya lambat. Dan setelah kita potong tadi, kita langsung pasang ya. Kalau area seperti ini kita bukan cuma potong, tapi kita bikin prostekan ya buat dadu manis. Jadi itulah yang bikin pekerjaan kamar mandi itu lama ya, karena prosesnya itu banyak banget. Oke, salam sehat selalu, sejahtera kita sebagai tukang bangunan. Mari kita belajar untuk hati-hati di segala bidang ya lur. Terima kasih yang selalu mendukung channel tukang bangunan 1, 2, 3, 4, dan sampai jumpa untuk video berikutnya. Mungkin pemasangan klosetnya kita upload besok-besok ya lur, karena pemasangannya juga lumayan panjang ya, tapi biar kita bisa berbagi tips ya, karena ini judulnya juga pemasangan granit, pemasangan keramik lantai kamar mandi ya. Dan untuk pemasangan klosetnya kita sambung besok.
Terima kasih yang sudah hadir dan sehat selalu. Semoga murah rezeki. Salam satu profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.